Setiap pagi para guru dan siswa SDN Langkap 5, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan harus menjemput kotak makanan MBG lalu membawanya sendiri ke sekolah. Bukan karena mobil pengirimannya mogok di jalan, tetapi karena jalan akses menuju sekolah yang tak bisa dilewati mobil serta jalanan kampung yang sempit. Meski begitu, para siswa tetap antusias, bahagia menyambut kedatangan MBG. Tiap hari ngangkut MBG itu ya? Iya, Kenapa memang ya? Kenapa harus diangkut pakai ini? karena gak ada jalan di sini. Enggak, jalan masuknya kecil. Iya, Tapi enggak capek ya tiap hari jemput MBG begitu? capek sih, tapi senang. Kalau menunya gimana? Enak apa enggak gitu? Enak. Tiap hari seperti itu deh. Iya. Mitra SPPG Langkap melayani 4 sekolah dasar yang rata-rata lokasi tidak persis di pinggir jalan raya. Karena kondisi jalan tidak memadai, petugas SPPG terpaksa meminta tolong pihak sekolah. Maksudnya memang sampai guru sama siswa SD, murid semuanya ikut bantuin ngangkut. Karena memang medannya tidak ada jalan, akses jalan ke sekolah tersebut. Tapi nggak ada masalah untuk pengantarannya? Tidak ada masalah, alhamdulillah. Kita tetap semangat. Hanya persoalan jalan akses yang tidak mencukupi itu? Ya, betul. Para siswa dan guru berharap pemerintah kabupaten setempat bisa melakukan perbaikan dan pelebaran jalan menuju sekolah agar aktivitas serta proses belajar mengajar mereka tidak terhambat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu korban penganiayaan menegaskan tidak akan menerima maaf. Korban bersama kuasa hukumnya ingin kasus ini diproses hukum hingga ke pengadilan. Saudara Darwin ini selaku korban atas tindakan yang mungkin cukup viral. Korban ini sudah terkapar di bawah, masih dihantam layaknya bola. Bahkan seekor binatang pun tidak layak diperlakukan seperti itu. Sampai ada menimbulkan luka juga di sini. Istrinya kena tabrak dua-duanya. Ini mau ngapain? Mau bunuh orang apa mau bagaimana? Ini negara hukum. Hari ini juga saya pertegas, Darwin dan Angel berada di bawah naungan John ABF Lofong. Saya standby-kan orang saya 24 jam, awasin, jaga mereka. Dan kemarin juga sudah dibuat laporan polisi di Polres Jakarta Barat. Dan saya sudah hubungin ke Pak Kapolres, Wakapolres, Pak Kasat untuk ini diatensi dengan segera. Ini sangat menciderai rasa kemanusiaan. Ini nggak benar. Salah apa dia? Dosanya apa? Sampai diperlakukan seperti itu. Darwin, jangan pernah takut. Saya ada di samping Anda hari ini. Semua tim saya standby 24 jam. Dan saya minta tolong untuk Polres Jakarta Barat, bukti sudah jelas, laporan polisi sudah, visum sudah, terduga pelakunya segera ditangkap. Viral di mana-mana ini, Pak. Bapak kalau orangnya minta maaf, Bapak maafin nggak? Enggak, tidak. Lanjut proses hukum. Tidak ada kata damai. Jangan generasi kita ini diajarin dengan tayangan-tayangan yang nggak bermutu. Salah minta maaf selesai. Salah minta maaf selesai. Lanjut sampai sini. Di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat melihat asap tebal yang disertai kobaran api pada Senin petang. Deket banget ini apinya. Aduh. Tidak hanya itu, percikan api dari kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat. Setelah aliran listrik diputuskan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Hal ini membuat api merembet ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam si jago merah mengamuk. Ada nggak tahu juga ya, dari tiba-tiba asap terus tiba-tiba percikan listrik langsung muncul lagi gitu. Kemungkinan dari konsleting listrik sih, dari kontrakan. Dalam kebakaran ini setidaknya 5 rumah serta 1 rumah kontrakan berisi 20 kamar hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Harap berhati-hati tuh kebakaran tuh di ruas tol Cileunyi, mau yang arah mau ke Cileunyi keluar tol Cimahi tuh. Sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi, kilometer 127 arah Bandung, atau tepatnya jelang eksit tol Cimahi.
Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Petugas tol dan damkar yang tiba di lokasi coba memadamkan api yang membakar seluruh bagian mobil. Beruntung 4 orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Menurut kesaksian pengemudi, mobil sempat mengalami masalah pada bagian mesin sebelum terbakar. Mobil kopling los. Setelah itu si pengemudi meminggirkan mobilnya ke bahu kiri. Saat di bahu kiri mulailah percikan api di kap mobil depan dan kepulan asap tebal sehingga penumpang yang ada di dalam sekitar 4 orang keluar dari mobil. Kasus kebakaran mobil ini diselidiki pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sesosok jasad bayi yang baru dilahirkan ditemukan terbungkus kantong plastik berwarna merah di dalam selokan saluran air Jalan Batu Tulis 4, Gambir, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru dilahirkan itu sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib keluarga karena hamil di luar nikah. Warga digemparkan dengan temuan jasad bayi di selokan di Jalan Batu Tulis 4, Gambir, Jakarta Pusat. Bayi laki-laki yang lengkap dengan tali pusar didapati terbungkus kantung plastik. Jasad bayi ditemukan oleh seorang warga yang berolahraga sambil membawa anjing peliharaan. Anjing mencium bau bangkai dari kantong plastik di selokan. Dia jalan ke rumahnya, ketemu saya habis keluar apel. Saya suruh ngecek ke tempat kejadian itu, TKP. Saya lihat emang bungkusannya gede begitu, pedenya gede. Ini ketutup semua, cuman kaki, tangan ngemplek begitu. Saya habis ngilap gitu, saya lari ke kantor, saya panggil temen. Biar bisa ngecek lagi. Kemarin foto, bikin laporan ke kelurahan. Bayi diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib karena hamil di luar nikah. Jasad bayi kemudian dibawa ke RSCM Jakarta dan polisi masih memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi untuk menyelidiki pelaku pembuang bayi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keributan antar tetangga berujung penganiayaan terjadi di permukiman warga di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menerjunkan tim Inafis dan Resmo Polres Jakarta Barat untuk menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dialami korban. Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal, ya ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.